Untung gue belum Ini beli adalah Harmonic kualitas Dynamic. audio. Ternyata mic wireless Steinway terbaru ini kualitasnya bisa nyanyiin Kualitas Harmonic audio. Dynamic dengan harga yang jauh lebih murah. Coba ngomong, tes 1, 2, 3. Halo semuanya, selamat datang di channel gue, dan di video kali ini gue bakal mereview satu produk mic wireless dari TNW. Ini adalah TNW N11 yang merupakan salah satu mic wireless flagship dari TNW. Kenapa disebut flagship mic wireless? Karena dari segi harga dan juga fitur yang ditawarkan ini cukup lengkap. Bagi kalian yang belum tahu, brand TNW adalah produsen peripheral untuk konten kreator. Mereka menjual mic wireless, tripod, bahkan gimbal. Ada banyak produknya yang bisa kalian lihat di layar. Dan misalnya kalian suka buka aplikasi TikTok, banyak sekali afiliator yang menawarkan produk ini. Karena dari dari yang mahal sampai yang murah, mereka itu menawarkan kepada afiliator itu komisi yang cukup bagus itu. Kurang lebih 10% dari penjualan produk ini. By the way, misalkan kalian pengen beli produk ini, link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu. TNW secara positioning dia menawarkan mikrofon wireless yang cukup murah, namun dengan fasilitas yang cukup lengkap. Di harga yang murah, mereka menawarkan mikrofon yang sudah ada noise cancellingnya, penggunaannya plug and play, dan untuk beberapa produk dia sudah menyertakan charging case. Jadi untuk pengisian ini nggak usah ribet lagi. Bisa dilihat dari mic yang dikeluarkan, TNW berfokus pada entry level content creator. Jadi yang baru masuk atau akan serius menjadi content creator, mic ini cocok buat digunakan. Untuk jajaran mic-nya itu dibagi dua, full untuk smartphone dan ada juga yang untuk smartphone dan juga mic eksternal atau enggak kamera mirrorless atau juga recorder. Ini bisa dipakai, ini salah satunya. Dan untuk seri flagshipnya yaitu seri N, dia lebih menyasar kalangan yang lebih serius, content creator yang serius dalam penggunaannya. Mau itu di smartphone, mirrorless atau enggak recorder, ini multifungsi banget. Gue ingetkan ya, brand TNW itu berfokus pada content creator entry level atau pemula. Jadi untuk secara kualitas audio yang dihasilkan ya mungkin ini biasa aja gitu ya, dibandingkan dengan produsen mic yang harganya mahal seperti Sakamonic. Tapi secara fungsi, produk yang mereka tawarkan itu cukup lengkap dan juga menarik secara harga. Jadi misalkan kalian mengutamakan kualitas audio, menurut gue lebih baik kalian pindah ke brand sebelah yang lebih profesional, misalnya Sakamonic atau enggak Ron. Tapi misalkan kalian mengejar fungsionalitas, tapi kalian bisa berkompromi dengan hasil suaranya atau enggak materialnya, ya ini salah satu mic yang menurut gue terbaik untuk jadi pilihan. Untuk sekedar sosial media, live streaming, misalnya di TikTok, ini menurut gue udah lebih dari cukup. Tapi misalkan kalian butuh untuk keperluan serius, misalnya komersil, bikin podcast, mengutamakan kualitas suara dan juga build quality yang baik, menurut gua ya kalian lebih baik ke brand sebelah aja, apalagi buat keperluan wedding videography. Yang kalian dengar tadi adalah kualitas audio dari mikrofon ini yang gua pakai sekarang. Gimana kualitasnya? Coba kalian komentar di bawah. Dan di video kali ini gua bakal ngebahas mulai dari unboxing, sound test, kita tes jarak juga, kelebihan dan juga pertimbangan gua bakal sertakan di akhir video ini. Jadi misalkan kalian pengen skip ke beberapa segmen ini, kalian klik aja di deskripsi. Dan gue juga bakal bandingin mic ini dengan mic yang biasa gue pakai, yaitu Soundtek Go 2 Plus. Gimana kualitas suaranya, gue bakal bikin di video selanjutnya. Sekarang kita langsung aja bahas videonya mulai dari unboxing. Sekarang kita unboxing produknya. Untuk tampilan depan seperti ini, di bagian belakang ada key point sealing seperti ini. Nah, misalkan jaraknya itu bisa sampai 50 meter katanya. High sensitivity, bacot. Nah, ini adalah kegunaannya bisa live, interview, atau nge-vlog. Dan misalkan kalian buka untuk paket jualannya hanya seperti ini. Ini adalah hard case yang menurut gua oke banget. Dan ini adalah mic-nya. Nah, di hard case-nya itu ada dua bagian. Menurut gue ini lebih fungsional sih. Ada di sini ada barang-barangnya, dan ini ada mikrofonnya, dan charging case-nya itu bisa dibuka. Jadi antara mesin dan juga ini beda banget. Nah, ini mesinnya seperti ini doang. Ini tombol on off-nya, lampu indikator dan portnya. Dan untuk perkabelannya bisa kalian lihat di sini ada kabel charging. Nah, bisa misalkan kalian pengen charging bisa pakai ini, bisa juga pakai ini yang otomatis. Dan ini ada dua kabel input. Kabelnya mana sih satu lagi? Kayaknya gue lupa nyimpen. Lalu di sini ada dead cat juga. Nah, lalu di sini ada input buat connection portnya. Dan ada buku manual dan juga ya kayak gitulah. Dan mungkin gitu aja. Sekarang kita lanjut ke videonya. Ngomongin soal harga, mic ini dibanderol kurang lebih 600 ribuan aja. Menurut gua ini adalah salah satu mic yang terjangkau. Dan secara fungsionalitas ini paling tinggi daripada mic-mic yang pernah gua review. Apalagi misalkan dibandingin dengan Costabion X11. Dan untuk charging case, bisa kalian lihat dia menggunakan hard case.
dan ada sletingnya di sini. Ini terpisah dan juga bisa dicopot pasang untuk charging case-nya. Menurut gue ini adalah charging case yang bisa melindungi dalamnya dan seenggaknya ada space sedikit buat nyimpen perkabelan. Dan untuk mesin chargingnya bisa kalian lihat dia memiliki input USB Type-C. Untuk baterainya gue nggak tahu sih kapasitasnya berapa mAh. Tapi untuk pengecasan ini dari 0 sampai 100 kalian hanya butuh waktu 4 jam aja. Dan untuk pengisian charging case ke mikrofonnya itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Dan mikrofon pun bakal bisa langsung digunakan. Jadi nggak usah ribet lagi dengan pengisiannya. Kita juga dikasih kabel untuk pengisian manual menggunakan USB Type-C dan ini hanya 2 port. Jadi untuk pengisiannya kalian bisa lakukan gantian. Untuk transmitternya bisa kalian lihat ini ringan banget, kurang lebih 50 gram, berbahan plastik dengan finishing glossy. Tapi kalau di sini nggak glossy sih. Bisa kalian lihat pantulan cahayanya di kamera. Nah, untuk metode penjepitan dia menggunakan clip on dan di sini bagusnya ada indikator lampu on off, ada Bluetooth, ANC dan juga echo. Menurut gue ini bisa dimengerti oleh orang awam, apalagi icon yang ditampilkan ini cukup jelas. Kalau Costa Beyond X11 yang kemarin gue review itu hanya mengandalkan lampu saja, nggak ada iconnya. Jadi misalkan kalian pemula itu agak membingungkan. Untuk input di sini bisa kalian lihat di sini ada USB Type-C dan di sini ada port monitoring untuk headset. Ini sayangnya bukan mikrofon input. Jadi untuk misalkan transmitternya ini tuh sebenarnya ada fungsi karaoke ya. Jadi kalian bisa konekin lewat Bluetooth dan kalian bisa monitoring di sini sambil bernyanyi A B C D E F G gitu. Dan si suaranya itu langsung terproses dan kekirim langsung ke transmitternya. Dan untuk noise cancellingnya ini bisa 2 level untuk sensitivitasnya. Jadi tinggal pencet yang tombol sini aja. Dan juga ada fitur echo. Dan untuk di kondisi luar ruangan ini sangat membantu banget fitur active noise cancellingnya. Tapi misalkan kalian butuh noise cancelling manual, ini bisa kalian pasangin dead cat juga dan tersedia di paket penjualan. Sayangnya di sini ini bukan 3,5 mm jack input. Jadi misalkan kalian nyolok mic lavalier ini nggak bisa, hanya untuk monitoring buat kalian karaokean aja. Sebenarnya plus minus sih, tapi fitur ini menurut gua mubazir misalkan diterapin di transmitter. Tapi misalkan kalian suka karaokean mungkin kepake. Ini adalah fitur gimmick buat seru-seruan aja menurut gua. Untuk mikrofon di sini pola patternnya adalah omnidirectional dan untuk baterai ketahanannya itu bisa sampai 10 jam di 350 mAh. Cukup kuat bukan? Untuk receivernya bisa kalian lihat ini secara bentuk 11-12 ya dengan transmitternya. Untuk daya tahan dan juga baterai mekanisme penjepitannya juga sama. Mungkin gua lebih bakal highlight ke tombol dan juga portnya. Untuk portnya di sebelah kiri ada 2 USB Type-C, yang satu untuk charging, yang satu untuk connection port. Jadi misalkan kalian colok USB ke komputer ini langsung bisa connect. Sebenarnya ini bisa dijadiin satu port yang ini ya terintegrasi, tapi kenapa dibuat terpisah gitu ya? Ini aneh banget menurut gua. Dan di bagian atas ada 2 port output, yaitu output ke headset dan juga output ke mic. Ini menurut gue yang gue rasain selama ini 2 output ini nyeplit audio ya, tapi untuk keluaran suara yang dihasilkan ini kok ada bedanya ya. Jadi secara kualitas monitoring menurut gue ini ada perbedaan dari kualitas suaranya gitu. Jadi misalkan kalian pakai apalagi kabelnya yang agak-agak nggak connect gitu, kadang-kadang suara yang dihasilkan itu agak kurang bagus gitu. Jadi misalkan kalian punya mic ini, lebih baik kalian sesuaikan untuk si kabelnya juga. Kadang-kadang ya suaranya itu kerasa-kerasa nggak connect, bahkan antar satu lubang dengan lubang yang lain itu standarnya berbeda. Dan transmitter ini udah mendukung mikrofon mode untuk Windows PC. Jadi misalkan kalian colokin ke USB Type-C, si komputer kalian itu bakal ngedetect kalau ini itu mikrofon wireless. Tapi misalkan kalian colokin mic ke smartphone, dia itu bakal ngedetect stereo. Tapi misalkan kalian colokin ke mirrorless, dia bakal kedetect mono. Ini aneh banget menurut gua. Tapi misalkan kalian aktifin dua-duanya, antara si transmitternya kan ini ada 2 ya. Nah dia itu bakal ngedetect stereo tapi dengan channel yang berbeda. Untuk ini channel kiri dan ini untuk channel kanan. Menurut gua dengan tipe channeling seperti itu agak sedikit aneh sih ya. Jadi misalkan kita dengerin audionya dari layar gitu atau enggak smartphone, ya itu kadang-kadang agak aneh gitu. Soalnya ini channel kiri, ini channel kanan gitu. Enggak dua-duanya stereo. Dan ini adalah hasil suara dari mikrofon ini. Oke, sekarang kita tes kedua mikrofon ini. Di kiri gua ada TNW N11 dan yang satu lagi ada Soundtek Go 2. Nah, sekarang kita bakal bandingin audio keduanya dan sekarang kita jalan ke belakang buat tes sinyal terlebih dahulu. Oke. Ini adalah kualitas audio Soundtek Go 2 Plus. Kualitas audio dan ini gua udah ada kurang lebih 10 meter
Oke, sekarang gue pengen ngetes nih kedua mikrofon ini. Mat, Yuk, apa kabar Mat? alhamdulillah baik. Mantap. Lu sekarang ada di mana nih? Pemandangannya kayaknya bagus nih. Ini kita lagi ada di Tarumah Resort. Lumayan bagus nih, ke bawah ada pemandangan Kota Bogor. Ke sana juga ada ke Gunung Salak. Cuma view yang bagus itu Kota Bogor terlihat jelas banget dari sini ya. Oke Mat, sekarang cantolin ke ini coba Mat, slipman lu. Gue pengen tahu suaranya apakah bagus gitu, misalkan kita interview apa enggak gitu. Terus kita ini juga ya, kita jaga jarak sedikit apakah Boleh. bagus apa enggak nih kedua mikrofon ini, cenat-cenut atau enggak nih, misalkan kita agak jauhan gitu. Sekarang lagi azan ya, Iya lagi aja. di sana ada apaan sih Mat? Di sana nggak tahu kayak bendungan atau apa gitu. Ada bangunan kotak persegi. Nah sekarang gue bakal ngejauh nih, gue sama Mamat udah pakai transmitter dan juga receiver, gue bakal ngejauh dari dia. Coba ngomong, tes 1, 2, 3. Nah, coba harusnya Rahmat di jalan segitu nggak bisa ini kerekam sama si transmitternya, harusnya gue doang. Coba Mat, ngomong lagi Mat. Nah itu di jarak 10 meter. Kalau tadi gue keganggu sih, harusnya ini yang gue doang kedengeran. Coba, gue juga belum preview nih. Gue tadi udah ngetes mikrofon ini. Kalau misalkan gue jalan kurang lebih di 5 meter, ini ada gangguan sedikit. Gak tahu kenapa. Padahal misalkan si soundtrack gue itu bisa masih tahan gitu sampai 10 meter ke depan. Gak tahu nih kualitasnya seperti itu atau memang klaimnya itu abal-abal, katanya bisa sampai 20 meter padahal bohong. Dan gue pengen ngetes. Ini kan ada suara aja nih, bisa kalian dengar gak nih? Gue bakal tes noise cancellingnya, apakah suara azannya bisa ketutup atau enggak. Nah gue aktifin. Nah ini adalah noise reduction yang on. Harusnya kalian nggak bisa dengar suara azan yang ada di sekitar, sama ada suara jangkrik gitu. Harusnya suara gue doang yang terdengar. Apakah kedengeran jelas? Coba kalian komentar di bawah. Nah, sekarang gue bakal nonaktifkan aktif noise cancelling. Nah kalian bisa dengarkan ambience di sekitar gua. Nah, seperti itu. Komentar di bawah. Oke, sekarang adalah tes terakhir dan misalkan kalian nyolokin pakai USB Type-C ke receivernya lewat USB ke USB Type-C, ya ini bakal kedetek si mikrofon. Dan bisa kalian lihat settingan mikrofonnya. Sekarang gue buka properties. Nah ini ada ACG-nya, lalu level, ada efek yaitu Magic Voice dan juga echo. Ini bisa di setting di komputer. Jadi misalkan kalian mau Zoom meeting atau enggak ini langsung pakai gitu buat recording kayak sekarang gue ini. Nah ini gue pakai sound recording bawaan komputer, ini langsung bisa. Dan untuk kualitas channelnya nih, satu channel ini alias mono 16 bit di 48.000 Hz di VD quality. Jadi untuk kualitas audionya seperti ini. Dan yang enaknya lagi, nah gue bakal demonstrasikan. Nah bisa kalian lihat ini aktif noise cancellingnya, bisa kalian aktifkan. Atau enggak kalian bisa aktifin echo-nya. Mana sih echo? Oh ini echo. Nah, sorry. Nah ini adalah kualitas audio misalkan kalian pakai sound effect echo. Gimana menurut kalian kualitas suara yang dihasilkan? Coba komentar di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjir, pakai azan. Kesimpulannya, menurut gua di harga 600 ribuan kalian bisa dapat mic yang secara fungsional sudah oke, tapi untuk kualitas hasil suara ini biasa aja, apalagi dengan jarak ngetesannya ini ya tadi ada bermasalah di jarak 5 meter. Nah, menurut gua misalkan kalian pengen audio yang lebih profesional, lebih baik kalian pilih brand yang lebih serius aja, yang fokus di situ. Tapi misalkan kalian content creator pemula yang bisa berkompromi dengan build quality yang agak kurang, lalu untuk hasil kualitas audio yang agak kurang juga, ya kalian bisa maksimalkan mikrofon
ini, apalagi untuk jualan online atau enggak live streaming TikTok yang penggunaannya itu biasa-biasa aja. Nah, ada kekurangan yang bakal gue highlight di sini, yang salah satunya adalah portnya dan juga kabel yang tersedia. Nah, kadang-kadang untuk port dan juga kabelnya itu agak kurang bagus ya secara build quality. Jadi misalkan gue pakai kabel itu, ya kadang-kadang kita harus ngetes dulu ya, apakah audionya udah masuk atau enggak. Dan kalaupun kita mau pakai ganti kabel lain gitu, ya kadang-kadang kabel lain pun nggak masuk gitu. Jadi untuk input outputnya itu dia menyediakan kabel TRRS, jadi harus pakai TRRS. Misalkan kalian masukin kabel TRS ke sini, kadang-kadang itu suaranya itu keresek-keresek, bahkan nggak kedetek gitu menurut gua. Menurut kalian gimana mikrofon ini? Coba kalian komentar di bawah. Link pembelian tentunya ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu.